Doa itu adalah usaha kita, ikhtiar kita, proses kita. Itulah wilayah kita sebagai hamba. Sedangkan wilayah Allah, hak prerogatif Allah, mau dia kabulkan segera, mau dia tunda, mau dia di akhir, bahkan di akhir kelak dia kehidupan lain dia mau ngabulkan, terserah, itu wilayah Allah. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini bapak-bapak? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Amin. Mudah-mudahan jiwanya, badannya, dompetnya, dapurnya sehat semuanya. Amin. Insya Allah kalau rajin ngaji sehat semuanya. Amin. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'd. Rabbi zidna ilman, amin, warzuqna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidul asatidah, wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Falah Al-Mukarram Ustadz Maulana, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Juga yang kami hormati, kami muliakan seluruh hadirin jamaah, bapak-bapak maupun ibu-ibu Masjid Jami' Nurul Falah semuanya yang tak kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka kembali dalam rangka mengkaji, memahami kitab Al-Hikam atau ilmu tasawuf, ya. Yang mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih berkah pertemuan kita, mari kita awali dengan sama-sama baca umul kitab suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa khususan ila al-musannif fi kitab al-hikam al-syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, nafa'ana Allahu bi ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Wa khususan ila jam'iyyatina fi majlisina hadha wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'ulillahu lana wa lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita buka pasal yang ke-6, ya. Boleh ditandain atau ditulis tanggal, bulan, tahunnya.
untuk mengingatkan kita pelajaran pasal yang ke-6 ini di tanggal 15 November 2023 yang judulnya ditundanya pemberian Allah, jangan melemahkan semangatmu untuk meminta. Ini menarik nih judulnya. Ditundanya pemberian Allah, jangan melemahkan semangatmu untuk meminta. Baik. Mari kita baca redaksi Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid darain. Faslun. La yakun ta'akhuru amadil ata'i al-ilhahi fid du'ai mujiban li ya'sika fahuwa dhamana lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Kita lihat maknanya. Jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kepadamu setelah kau mengulang-ulang doamu, membuatmu putus asa, karena Dia menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihanmu, pada waktu yang diinginkannya, bukan pada waktu yang kau inginkan. Barakallah. Ini perlu dicerna, didalami sebelum masuk ke penjelasannya. Pelan-pelan, satu kalimat demi kalimat kita fahami. Pertama, jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kepadamu. Ada warning ya, ada larangan, himbauan ya. Jangan sampai tertundanya doa atau jawaban dari doa atau rahmat Allah atau karunia Allah kepadamu, kepada kita semua ini. Padahal setelah kita ulang-ulang doa, pagi doa, siang doa, malam doa, terus doanya begitu terus, enggak kunjung-kunjung datang. Doanya minta jodoh pagi, siang, sore, malam belum juga. Yang ada lari, ada lari bisa. Atau doa rizki, minta sukses proyeknya, minta untung sekian-sekian ya. Nah, kalau hal yang kita doakan itu belum juga ada jawabannya, belum juga terkabulkan misalnya, maka tidak akan pernah memudarkan atau melemahkan semangat kita untuk terus berdoa. Kenapa bisa? Karena memang wilayah kita di pasal sebelumnya itu ikhtiarnya itu, prosesnya itu. Nah, tetap tugas kita sebagai hamba adalah terus semangat, terus berdoa, berikhtiar, berproses. Nah, ini maksudnya di titik sampai situ ya, di putus asanya. Ini mendalami terjemahannya dulu. Kenapa? Karena Allah itu menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya. Ya, sekali lagi, karena Allah itu punya rencana yang terbaik, punya ya ketetapan yang kita tidak pahami, yang kita tidak tahu. Pengabulannya itu sesuai hak prerogatif Allah, bukan sesuai keinginan kita. Pun waktu, jam, harinya sesuai keinginan Allah, bukan keinginan kita. Kita berusaha minta jodoh, maunya minggu depan udah ada jodohnya, itu keinginan kita. Tapi keinginan Allah bisa jadi enggak, bulan depan misalnya, atau tahun depan misalnya, kita enggak tahu. Karena itulah hak prerogatif Allah, wilayah Allah. Kita tetap ikhtiar, prosesnya kita berdoa, terus realisasinya kita proses mencari ya. Ini namanya wilayah hamba. Maka di terjemahannya ini ada benang merah yang dapat kita ambil, bahwa Allah mencurahkan rahmatnya pada waktu yang diinginkannya, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Nah, ini digarisbawahi poin yang ini. Maka kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Tetap husnudzon kepada Allah, bukan suudzon kepada Allah. Capek doa,
sampai detik ini juga nggak ngabul-ngabulin nih. Jangan, barangkali Allah tuh lupa, barangkali Allah tuh nggak sayang lagi sama kita. Jangan, itu namanya suudzon kepada Allah. Yang ada harus husnudzon. Oh ya Allah, Engkau belum juga kunjung mengabulkan doa-doaku ya Allah. Bisa jadi kalau Engkau mengabulkan doaku ini, bisa jadi aku lalai ya Allah, bisa jadi aku sombong ya Allah, lupa kepadamu ya Allah. Pantas Engkau tunda terus ya Allah. Engkau masih sayang sama hamba-Mu ini. Karena kalau Engkau enggak sayang, maka Engkau biarkan hamba-Mu ini lalai, maksiat, bahkan sombong dan lain-lainnya. Nah, ini husnudzon kepada Allah. Ya. Oke, mari kita lihat penjelasannya di belakangnya. Ya. Ya. Biar lebih jelas lagi apa yang kita pahami tadi, kita lihat penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia mengabulkan semua doa. Ini Allah tegaskan bahwa Allah itu pasti mengabulkan doa. Ini harus kita yakini ini. Kita harus yakin bahwa Allah itu mendengar, Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Nah, banyak dasar, banyak dalilnya. Di Al-Baqarah misalnya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku bertanya tentangku, jawablah wahai Muhammad, aku ini dekat. Jika hambaku berdoa, niscaya akan kukabulkan. Ini jelas. Apalagi di surah Al-Mu'min yang di situ ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Makin jelas lagi. Artinya di paragraf pertama ini kita kudu yakin bahwa doa-doa kita itu enggak ada yang sia-sia. Pasti Allah akan ijabah. Tinggal momentumnya kapan dan di mananya itu menjadi persoalan hak prerogatif Allah itu. Jadi jangan pesimis, pasti doa-doa kita itu akan dikabulkan. Lanjut paragraf kedua, doa yang pengabulannya ditunda mungkin lebih baik bagi seorang murid. Kemarin seorang murid dalam ilmu tasawuf itu yang meniti jalan kepada Allah daripada doa yang pengabulannya disegerakan. Karena bisa jadi penundaan doa itu ditujukan agar ia semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah dan semakin merasa takut kepada Allah. Dalam situasi ini biasanya syaitan akan datang dan membisikkannya, jika benar tekadmu kuat, Tuhanmu pasti sudah mengabulkan doamu, menghilangkan sifat-sifat kemanusiaanmu yang buruk dan mewujudkan segala keinginanmu, sehingga sang murid pun tidak sadar bahwa ditundanya pengabulan doa itu adalah lebih baik baginya. Nah, ini di paragraf yang kedua ini kita harus husnudzon tadi itu ya, bahwa penundaan pengabulan doa itu bisa jadi lebih baik. Tadi contohnya, sekiranya kita diberi langsung disegerakan doa-doa kita tuh, bisa jadi kita tidak mampu menjaga nikmat atau anugerah Allah itu, tidak amanah pada nikmat dan anugerah Allah itu. Nah, lalu ditundanya itu juga berpeluang syaitan untuk membisikkan kita. Masa iya kamu sudah doa-doa belum juga kunjung doa, ngapain doa lagi? Allah itu udah nggak sayang sama kamu. Kalau memang benar tekadmu, pasti Allah udah kabulkan dari kemarin. Udahlah. Nah, ini biasanya berpeluang syaitan itu untuk membisik-bisik kepada hamba atau kepada murid yang sedang meniti jalan kepada Allah. Supaya apa? Supaya enggak sabar, supaya hilang perjuangan sungguh-sungguhnya hilang. Nah, cepat lupa, cepat lemah, cepat lalai. Nah, itu biasanya setan di situ bermainnya. Ya, kita harus segera sadari itu dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, bisa jadi pula ditundanya pengabulan doa tersebut disebabkan oleh sifat buruk sang murid yang terlalu banyak dan tidak bisa dihilangkan kecuali dalam waktu yang lama, sehingga mujahadah dan riyadah yang dilakukan masih belum berpengaruh pada pengabulan doa-doanya. Ini paragraf ketiga ini juga penundaan doa itu bisa juga karena perbuatan kita, kemaksiatan kita, ataupun sifat-sifat buruk kita seperti sifat sering amarah, sifat iri, dengki, itu biasanya dapat menunda kebaikan-kebaikan atau doa-doa kita itu. Maka dalam kitab Sayyidul Khatir itu ada 4 yang menghalang-halangi atau yang menunda datangnya rezeki hamba itu.
Nah, 4 itu singkat saja. Yang pertama, tidur pagi. Ini sahih hadisnya, naumu subhi tumna'u rizqah. Ya, tidur pagi itu atau tidur subuh itu dapat menunda atau menghalangi datangnya rizki. Jadi kita harus cepat bangun subuhnya. Jangan, makanya kalau orang-orang tua kita dulu nyebut rezeki kita dipatok ayam, ada benarnya itu. Kalau telat bangun, rezeki kita dipatok ayam. Nggak tahu di sini ya, di Betawi ya. Tapi kalau di kampung-kampung saya begitu ngomongnya. Telat bangun aja lewat subuh, udah rezekimu udah dipatok ayam. Itu bisa terjemahan dari hadis tadi. Tumna'u rizqa itu. Naumus subhi tumna'u rizqa. Jadi tidur pagi itu dapat mencegah atau menghalangi datangnya rezeki. Yang kedua, bakhil, pelit ya. Jadi pelit itu juga ternyata dapat menunda atau menghalangi datangnya rezeki kita atau anugerah Allah kepada kita. Juga yang ketiga, memutuskan tali silaturahmi. Ya, memutuskan tali silaturahmi juga dapat menunda atau mencegah datangnya karunia Allah. Dan yang terakhir yaitu senang bermaksiat. Baru senang aja, belum bermaksiat, senang aja, itu udah dapat menunda atau mencegah datangnya anugerah Allah. Nah, ini semua ada dasarnya, ada dalilnya ini ya. Kalau diurai nggak pulang-pulang kita nih. Ya, baik. Dan kebalikannya, ada 4 hal juga yang mempercepat datangnya rizki. Tadi kan yang menghalang, yang menunda-nunda datangnya rezeki. Sama, masih dalam kitab Sayyidul Khatir namanya, karya Ibnu Jauzi. Yang pertama, selalu beristighfar, selalu mohon ampun kepada Allah. Ini banyak dasar, banyak dalilnya juga ini. Salah satunya Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Boleh nanti dibuka ya. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Ini nanti difahami lebih dalam ya. Bahwa di situ kita dianjurkan untuk beristighfar, mohon ampun, supaya apa? Allah buka pintu rahmatnya, Allah buka penghalang-penghalang dari apapun yang menghalang kita dari langit. Enggak sekedar itu, Allah curahkan yang langsung mal ya. Wa yumdidukum bi amwalin, yang amwal langsung menambahkan harta. Wa banin, anak cucu keturunan. Wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhar. Itu nikmat yang abadi, itu surganya. Ini baru istighfar ya, selalu istighfar. Kemudian yang kedua yang mempercepat datangnya rezeki, tadi lawan dari bakhil, yaitu dermawan. Rajin berbagi, suka berbagi atau sedekah, infak. Kemudian yang ketiga, menjalin tali silaturahmi. Dan yang keempat, ini bagi yang jomblo ya boleh, yaitu menikah. Itu mempercepat datangnya rezeki, menikah itu. Ya. Wa in kuntum fuqara fayughnihimullah. Jika engkau fakir, Allah segera kayakan. Itu asbab nikah. Nah, persoalannya nikah sekali cepat datangnya rezeki. Nikah kedua kali, nikah ketiga kali, nikah keempat kali juga dapat memperlebat dan memperluas datangnya rezeki. Tapi nggak dianjurkannya. Ntar pula-pula minta poligami sama istrinya, jangan. Baik. Itu bonus aja yang mempercepat dan memperhambat datangnya rezeki. Lanjut, itu yang masuk paragraf 3 tadi, ada sifat-sifat buruk kita juga salah satunya. Paragraf terakhir, orang arif atau orang yang mengenal Allah. Ya, ini kan kemarin orang arif ya. Dari Arafah, mengenal, mengetahui, mengumpamakan alam ini dengan tanah yang dipenuhi tumbuhan berduri. Kita bayangkan ya, alam ini adalah tumbuhan berduri. Di sini berduri semua nih, alam-alam kita. Bahkan di masjid ini berduri semua ya. Kadang durinya besar-besar dan banyak sehingga sulit dilalui dan bisa melukai. Ada duri yang tinggi besar ya, susah, sulit dilalui, bahkan melukai. Ada juga kadang durinya kecil-kecil, sedikit dan mudah dihilangkan. Ini perumpamaannya. Demikian pula sifat-sifat jiwa, ada yang sangat buruk dan berjumlah banyak, sehingga untuk menghilangkannya membutuhkan waktu lama dan perjuangan panjang. Ada juga sifat-sifat itu tidak terlalu buruk, sedikit buruknya, dan hanya sedikit
sehingga tidak perlu waktu lama dan perjuangan panjang untuk membersihkannya. Ketika tujuan utama seorang murid adalah menghilangkan sifat buruk jiwa, meski itu memakan waktu lama dan berakhir di ujung usia, semua penderitaan dan perjuangan selama masa itu tidaklah seberapa dibandingkan dengan tujuan utama itu. Maksudnya, proses dalam dunia tasawuf itu untuk membersihkan jiwa kita ini dengan sebersih-bersihnya. Diumpamakan dalam diri kita ini, dalam kehidupan kita ini, bahkan sifat-sifat kita ini seperti duri. Kalau banyak durinya, susah kita berjalan di situ, bahkan bisa melukai diri kita pun. Artinya kalau banyak kemaksiatan, keburukan, sifat-sifat jahat buruk kita, itu juga lama dan susah dihilangkan, itu butuh waktu, bahkan bisa mencederai kita juga. Maka untuk membersihkannya juga itu karena banyak dan besar-besar, misalnya perlu riyadah, mujahadah yang sungguh-sungguh, dan perlu istiqomah yang panjang. Nah, beda dengan cerita sedikit durinya, sedikit waktu yang dibutuhkan dan cepat juga untuk membersihkannya. Semua itu bagian dari proses kita untuk mengenal Allah, karena mengenal Allah itu harus bersih, harus suci. Nak pun kalau di ujung usia kita sampai di situ terus perjuangan kita, habis waktu kita untuk membersihkan jiwa, itu pun masih bagus, lebih baik dibandingkan enggak pernah sama sekali. Dan pun kalau kita mati dalam kondisi itu juga lebih baik, dan itu juga hebat. Nah, dikatakan di akhir itu, perjuangan kita, berupaya kita segitu besarnya kita membersihkan diri, itu juga belum seberapa dibandingkan tujuan kita utamanya, yaitu sampai ke hadirat Allah, sampai di sisi Allah, sampai ketika Allah memanggilnya, dipanggil dengan ridhonya. Artinya kita disayang olehnya. Enggak seberapa dengan nilai sayangnya Allah itu kepada kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, panggilan Allah. Mudah-mudahan kita semua dipanggil seperti itu. Asbab kita tadi riyadhah, asbab tadi kita bersungguh-sungguh membersihkan jiwa, Allah manggil kita seperti itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepadaku, ke hadiratku dengan ridha dan diridai olehku. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kepada golongan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku yang telah kusediakan. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak ada sia-sia ngaji tasawuf ini. Ngaji tasawuf itu ngaji diri, ngaji membersihkan jiwa. Jadi kalau ada ngaji tasawuf itu bahasanya belum cukup umur, bahasanya enggak pantas, bahasanya nanti-nantian, mau kapan lagi membersihkan jiwa itu? Apalagi yang ekstrim, ngaji tasawuf itu ngaji yang mesesatkan. Ini namanya belum nyicipin tasawuf. Karena hadirnya tasawuf itu bukan untuk mesesatkan seseorang, tapi justru untuk meluruskan seseorang supaya tahu dan kenal kemana arah pulangnya, biar nggak mutar-mutar nyasar terus. Nih, kasih Google Map-nya supaya tahu arah pulangnya. Itu tasawuf, itu Google Map-nya supaya arah pulangnya jelas. Taib barakallah. Biar nggak terkesan pasif, mari langsung kita buka sesi diskusi tanya jawab. Masih ada waktu. Jika sekiranya ada yang belum ditangkap, difahami atau kurang jelas, mari kita perjelas dalam diskusi tanya jawab di pasal 6 ini ya. Barakallah. Monggo bapak-bapak sekalian, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, penyebab doa tidak dikabul ataupun ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa sebabnya? Demikian. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan bagus. Apa sebabnya atau apa penyebabnya doa-doa kita itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala? Oke, ada minimal 3 jawabannya.
Yang pertama tadi diungkapkan oleh kita semua tadi dalam penjelasan, satu, Allah menunda itu ada rencana terbaik, ada potensi melihat dalam diri kita itu lebih baik ditunda ketimbang dikabulkan. Ini penyebabnya, ini nggak ada penyebab apa-apa dalam diri kita, tapi oleh hak prerogatif Allah pengen ngasihnya itu, pengen kabulnya itu pas kita kuat menerimanya, pas kita mantap jiwa kita menerimanya. Karena kalau kita minta semua dikabulkan, bisa jadi melalaikan kita, membuat kita lupa dan sombong. Nah, ini husnudzon kepada Allah bahwa ditundanya tidak ada sebab apa-apa, melainkan Allah pilih, sayang, lebih enak, lebih baik ditunda itu ketimbang dikabulkan. Ini jawaban pertama, berarti mengarah ke husnudzon dulu. Baru mengarah grade kedua penyebabnya. Tadi penyebabnya itu nggak ada penyebab, tapi diarahkan kita untuk husnudzon kepada Allah. Allah lebih baik ditundanya ketimbang dikasihnya. Itu menurut Allah, bukan menurut kita ya. Allah tahu alasannya, karena kita dikhawatirkan lalai dan lupa sombong tadi misalnya. Yang kedua, ditundanya doa itu bisa akibat, bisa sebab kotornya diri kita dengan sifat-sifat buruk kita. Karena pengabulan doa itu Allah inginkan, Allah berikan pada hamba-hambanya yang bersih. Maka salah satu penyebab doa tertunda atau bahkan tidak dikabulkan itu, tapi yakin tidak ada doa yang tidak dikabulkan, pasti dikabulkan, cuma ditunda tadi. Maka adanya kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita. Maka di paragraf kedua tadi itu disebutkan ada sebab-sebabnya itu karena sifat buruk kita. Apa sifat buruk kita itu? Misalnya ada dalam diri kita itu dari sifat batiniah dulu, misalnya ada sombong, ada takabur, iri, dengki, amarah, apalagi ya pendendam, ya macam-macam. Ini yang batin. Yang zahir misalnya sifat buruk kita suka mencuri, suka memfitnah, suka berjudi, suka khamar, suka macam-macam yang sifatnya ini berzina dan pembunuhan dan sebagainya ya. Nah, ini namanya sifat tercela semua, sifat buruk. Nah, ini juga dapat menunda kabulnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagaimana solusinya? Segera kita beristighfar dan segera juga kita untuk mensucikan diri kita. Yang ketiga, penguatannya lagi dalam kitab Sayyidul Khatir tadi yang kami uraikan tadi sebelum ini, ada 4 hal yang menunda datangnya anugerah Allah, termasuk doa-doa kita ditunda oleh Allah itu ada 4 hal. Ini menurut Imam Ibnu Jauzi namanya dalam kitab Sayyidul Khatir. Yang pertama itu nundanya kabulnya doa itu karena tidur pagi. Ini menurut Ibnu Jauzi ya. Berdasarkan hadis Nabi, naumu subhi tumna'u rizqa, tidur pagi itu dapat menghalangi datangnya rezeki. Sering doa tapi tidur pagi terus lupa salat subuh. Nah, itu ternyata kata Nabi bisa menghalangi rezeki kita, bahkan doa-doa kita. Apalagi juga yang dapat menghalang-halangi datangnya rezeki atau doa-doa kita itu adalah putus silaturahmi, memutuskan tali silaturahmi, atau memutuskan hubungan dengan sahabat, saudara, orang tua dan sebagainya. Itu dapat menghalangi kita dari anugerah Allah. Dalam hadis Nabi, apa istilahnya? Man ahabba ayyabsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diperluas rezekinya dan diperpanjang umurnya,
maka jalinlah tali silaturahim. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita memutuskan tali silaturahmi, maka sempit rezekinya, maka sempit umurnya. Ini mafhum mukhalafahnya. Dengan bahasa lain, kalau Allah sempitkan anugerah rezekinya, halang juga doa-doanya. Ini mafhum mukhalafahnya. Juga bakhil, ya, alias pelit, ya. Pelit ini ternyata bukan perkara-perkara yang sepele, ya, tapi perkara yang dapat merusak, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa-doa kita ataupun rezeki kita. Bakhil ini banyak dasar, banyak dalil di surah Al-Lail kalau nggak salah itu, ya, boleh dicek nanti. Ada kata-kata fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Lanjutannya wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Luar biasa nih, boleh nanti dicek surah Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang mudah memberi, berbagi, kemudian dia bertakwa. Apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan asma-asma Allah, anugerah-anugerah Allah, yakin kepada Allah, ya. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah mudahkan segala urusannya, termasuk doa-doanya dipercepat, urusannya yang sulit-sulit dipermudah, semuanya. Kebalikannya, wa amma man bakhila wastaghna, dan barang siapa yang bakhila, yang pelit, yang kikir. Ini boleh dicek di pengertian definisi bakhil ini, ya. Man bakhila wastaghna. Apa dampaknya? Ya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan apa? Husna itu asma-asma'nya Allah atau anugerah-anugerahnya Allah, rahmat-rahmatnya Allah, dia abaikan istilahnya. Fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah mudahkan jalan untuk dia meraih kesusahan. Itu bahasanya luar biasa nih. Fasanuyassiruhu, ada dimudahkan, tapi dimudahkan bukan pada kebaikan, tapi pada lil usra, pada kesusahan. Bukan dia sulitkan dia dalam kehidupannya, bukan begitu bahasanya, tapi fasanuyassiruhu lil usra, dia mudahkan jalan dia untuk meraih kesulitan, untuk meraih kegelapan, untuk problem-problem dan sebagainya. Jadi makin bakhil itu bukannya makin senang hidupnya, makin susah. Allah mudahkan untuk sampai ke susah itu. Tapi kalau mudah memberi, insya Allah Allah mudahkan untuk selesainya. Fasanuyassiruhu lil yusra, Allah mudahkan jalannya untuk meraih kebaikan atau kemudahan itu. Nah, ini dasar-dasarnya. Ini kalau digali banyak sebenarnya hadis-hadis juga. Kemudian tadi tidur pagi, mutusin tali silaturahmi, pelit, bakhil. Yang keempat juga senang terhadap maksiat, ya. Jadi maksiat itu berefeknya sangat-sangat besar, ya. Bahkan kita sudah senang aja pada maksiat itu akan berefek pada kita itu. Kotornya jiwa itu karena maksiat, dan kotornya jiwa itu, asbab maksiat itu bisa menghalangi anugerah Allah, bisa menghalang, menunda doa-doa kita. Emang kita nggak maksiat misalnya dengan perempuan, misalnya nggak berzina, misalnya nggak berzina, tapi tiap hari kita lihatin terus, kita senang, kita menghayal sampai dibawa tidur. Apa yang terjadi? Pikiran hatinya terpaut kepada perempuan itu misalnya.
Nah, itu yang namanya melalaikan atau menduakan Allah itu. Kalau dalam ilmu tasawuf, kalau kita berpikir darinya Allah SWT, maka itu bagian dari menduakannya. Itu saking ekstrimnya ya dalam ilmu tasawuf. Maka hal-hal seperti itu tuh dikurangi, kalau bisa dihilangkan. Ada yang halal istri kita, yang kita pandang, yang kita senangi, yang kita halal di situ, ya itu yang kita harus sayang, senangi. Kurangi senang pada selain istri. Walaupun bahasa isyaratnya apa pepatah itu? Untuk tanggal hijau. Kata bapak-bapak, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Dijawab oleh ibu-ibu, burung tetangga lebih kicau ketimbang burung sendiri. Allah Akbar, ibu-ibu nggak mau kalah juga. Lihat burung tetangga kicau hebat katanya, burung sendiri aduh lemas, nggak ada suaranya. Jadi itu sebenarnya manipulasi syahwat aja itu. Padahal konsep birahi itu, konsep nafsu itu, syariat itu menganjurkan kita nundukkan kepala. Maksudnya itu jangan liar pandangan itu, pandanglah pada yang halal-halal. Insya Allah birahi kita itu, nafsu kita itu akan terus semangat pada yang halal-halal. Coba aja buktikan. Anggap jarang mandang yang sesi-sesi misalnya ya, bahkan tidak pernah melihat yang haram-haram misalnya. Yakin lihat istri itu paling istimewa, lihat istri itu paling hebat, paling wow, birahinya full. Maka sadar atau tidak sadar, kalau kita suka mandang yang haram, yang sesi-sesi, entah itu langsung atau via HP, via laptop dan sebagainya, itu sebenarnya menyedot energi kita, birahi kita untuk ke arah yang halal. Yang mulanya ke halal tadi 100%, asbab kita yang pandang kita yang haram, itu disedot. Kurang 20%, kurang 30%, makin banyak lagi, kurang 50%, makin banyak lagi kita begitu-gitu tuh. Akhirnya tinggal sisa 1%. Pas kita hubungan pengen sama istri, misalnya istri ngajakin, tinggal 1%, nggak ada nafsu sama istri, birahi hilang. Nah ini bedanya kalau kita jaga pandangan kita masih full 100%. Pas diajak, bangkit birahinya langsung tuh, curahkan langsung 100%. Nah, barakallah, itu ya Bapak, mudah-mudahan bisa ditangkap dan mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan tadi. Barakallah. Ya, kiat-kiat untuk mempercepat doa ya, terkabul ya. Tinggal difahami langsung tadi. Cukup sebenarnya dengan kita melazimkan istighfar, walaupun kasarnya kita enggak punya amalan banyak, punya sholat yang banyak, puasa yang banyak ya. Cukup sebenarnya melazimkan istighfar, itu dapat berdampak mempercepat kabulnya doa kita itu. Bahkan yang kita enggak doa-doa pun juga terkabul sendiri. Bahkan yang kita tak duga-duga itu yang kita temukan asbab melazimkan istighfar. Dalam hadis baginda Rasul jelas sekali, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan, yang terus continuous beristighfar. Komplit hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ada juga Imam Bukhari ya. Ya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hamman farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar atau menseriuskan, mengistiqomahkan istighfar, ja'alallahu lahu, Allah jadikan baginya min kulli dhiqin makhraja, tiap-tiap kesulitannya, tiap-tiap kesusahannya Allah beri jalan keluar. Wa min kulli haman farjan, dan dari tiap-tiap kesempitannya Allah lapangkan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah menganugerahkan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang
tidak disangka-sangka olehnya. Maka amalia yang paling bagus untuk mempercepat kabulnya doa itu adalah melazimkan istighfar. Apalagi Al-Quran tadi yang disinggung, Quran surat surat Nuh ayat 10 sampai 12. Boleh nanti dibuka. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Allah nyuruh kita beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffar, karena sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun. Supaya apa? Yursilis sama alaikum midrara. Allah buka pintu-pintu langitnya. Allah curahkan rahmatnya dari langit. Yursilis sama langit. Alaikum midrara. Segala anugerah-anugerahnya ya. Wa yumdidukum bi amwalin, dan Allah tambahkan harta kekayaanmu. Supaya apa lagi? Wa banin, Allah anugerahkan anak cucu keturunanmu. Belum juga hamil-hamil udah nikah 10 tahun, segera lazimkan istighfar. Insya Allah dengan istighfar itu Allah curahkan anugerah anak, anugerah harta. Kemudian wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Maka Allah siapkan, Allah beri anugerah nikmatnya yang sangat abadi, yaitu surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini dalam konteks akhir kelak, tapi dalam konteks kekinian makna dan tafsir ayat itu adalah usaha-usahanya dimudahkan, usaha di darat, usaha di laut, usaha di udara, Allah sukseskan. Nah ini kalau mau mempercepat pengabulan doa-doa kita, maka selalu lazimkan beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Bagaimana caranya? Sebelum diakhiri, ada istighfar pendek, panjang, sedang. Ini semua sahih hadisnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, astaghfirullah, sampai situ. Kemudian datang lagi Imam Tirmizi, menengah, astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya bapak-bapak ini. Dan apalagi datang dari Imam Bukhari yang panjang, yang disebut juga Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Boleh dicari ini. Semuanya bapak-bapak mau pilih yang panjang, sedang, pendek, sama. Bagian dari istighfar mohon ampun kepada Allah. Nah ini ya bapak-bapak, mudah-mudahan bisa ditangkap nih. Nah, selebihnya di amaliyah itu di torikoh banyaknya ya. Di torikoh itu banyak amaliyahnya, banyak amalan yang bisa kita riadohkan, ya, bisa diistighfarkan berapa ribu kali misalnya. Itu kan di torikoh. Kalau masuk torikoh pasti diajarkan tuh. Ya, bisa tambahannya puasa misalnya, bisa tambahannya macam-macam riadohnya, ada duha, ada tahajud. Tapi untuk menjawab sesingkat ini, cukup melazimkan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tabarakallah. Itu ya Bapak ya. Oke, alhamdulillah. Baik, kita cukupkan ya Bapak-bapak karena udah isyarat azan ini. Insyaallah kalau ada pertanyaan di lain waktu, dan kita akan lanjutkan di pasal yang ke-7 insyaallah. Barakallahu li wa lakum ajmain. Mari kita akhiri, kita tutup majelis kita dengan doa seperti biasa, doa kifat majelis diawali dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wat tawassaw bil haqqi wat tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.